bangun pagi, saya langsung bangun jam 12.00 itu ya Pak Haji ya, mau mandi itu. Ya. Kemudian saya itu kan cebok. Cebok. Cebok air pertama itu saya simpan, saya masukin di baskom. Saya masukin baskom, kemudian anak saya pagi itu mau mandi. Setelah dia mandi, itu saya panggil dulu. Tadinya nggak mau Pak Haji, karena udah kelas 6 dia malu. Karena kan posisinya di pahanya itu. Kemudian kata saya, nak diangkat anduknya sedikit, mama lihat dulu. Mama usapin air ini. Air cebokan. Air Alat cebokan kelamin yang ibu. pertama itu ya Pak Haji, yang pertama. Pertama kali bangun, Iya, cebok ya. iya. Ya, Nah, jangan dibersihin dulu jangan alat dibersihin. kelaminnya ya, Iya, cebokannya. Kemudian saya baca Alhamdulillah 9 kali atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan Shoot J. Gimana? Terus? Saya baca Alhamdulillah 9 kali. Ya. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya doa anak yatim dan kadang pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Pasti ya Allah angkat semua penyakit yang ada pada anak saya, Allah gantikan dengan kesembuhan. Kemudian saya nggak ngulangi lagi gitu Pak Haji, ngobatin seperti itu. Terus kata anak saya, ini apa sih Mak? Air apa? Air kerana. Saya nggak kasih tahu ya Pak Haji ya. Air keramat. Air apa? Air keran kata saya Pak Oh Haji. air keran. Iya. Oh saya pikir air keramat. Makanya kalau keramat. Terus kata saya Pak Haji, oh karena saya takut dia nggak mau Pak Haji. Ya. Nah kemudian seminggu kemudian saya nggak meriksa karena anak saya malu kan diperiksa. Kemudian dia nyamperin, Mama, kok benjolannya nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah sembuh Pak Haji, saya langsung sujud syukur saya di situ. Iya. Ibu tinggal di mana? Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Coba Bu ulangi lagi Bu. Ibu ngobatin anaknya sakitnya seperti apa? Coba ulangi lagi Bu. Dikit aja. Coba awal tadi. Anak saya kan punya, diprediksi dokter kan dia tumor ya Pak Haji. Tumor. Iya, harus dioperasi. Ya. Segera. Karena kebetulan di bulan Mei itu anak itu mau melaksanakan ujian UAS. Saya pikir kan takutnya bermasalah dengan semesternya. Terus saya kasihan juga kok kecil sudah dioperasi. Umur 12 tahun. 12 tahun. Nah, kemudian saya ngelihat YouTube Pak Haji, sebelum saya melakukan itu emang saya sudah bangun pagi jam 00 itu saya posisi sudah mandi Pak Haji, sudah mandi air pandan itu jam 00 itu. Nah, kemudian saya ngaji, cuman sehari saya nggak kekejar 12 juz itu Pak Haji. Ya. Itu berapa hari? 4 hari kayaknya saya hatam Al-Quran itu. Ya. 2 hari kemudian itu saya berpikir kalau anak saya seperti ini, alangkah sedihnya saya gitu. Ya. Terus saya berpikir, saya bangun jam 12 itu, saya kepikiran saya ambil air cebok yang pertama. Pas Ibu bangun tidur? Iya. Langsung Ibu cebok alat kelamin Ibu? Iya, saya wadahin. Cebok itu langsung wadahin di baskom gitu ya Pak Haji ya. Ya, itu baskomnya bolong apa enggak? Enggak. Di atasnya yang bolong Pak Haji, kalau bawahnya enggak. Terus kemudian anak bangun pagi, saya panggil anak itu. Saya bacain Alhamdulillah 9 kali atas ridha Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim. RDAY Kandang Embe. Iya, RDAY Kandang Embe, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Pasti Allah angkat semua penyakit yang ada pada anak saya dan digantikan Allah dengan kesembuhan total. Hasilnya seminggu kemudian anak itu sendiri yang ngomong,
Mama kok alhamdulillah, Mama kok ini udah sembuh ya, kok nggak ada lagi. Itu nggak ada bekas sama sekali loh Pak Haji. Nggak ada bolongnya, nggak ada, Nggak ada bolongnya, robeknya, nggak ada. nggak Dia ada penyoknya. nggak ada. Kalau awalnya itu kan bentolan gede gini loh Pak Haji. Ya. Nah pas saya pegang, saya tekan-tekan nggak ada. Wow. Tepuk tangan dong. Wow. Awal saya ke sini tuh itu sangat berat ya Pak Haji ya. Karena di sisi lain, mohon maaf Pak Haji, makanya saya tutup di sini karena saya juga guru gitu ya Pak Haji ya. Hah? Guru. Guru? Nggak apa-apa lah. Terus? Ini guru nggak waras. Terus kata saya sama anak saya yang pertama itu kelas 3 SMA. Nah, ketika dia pulang di hari Rabu, nah, boleh nggak Mama pergi kemana? Ke itu, ke Pak Haji. Ngapain Mama? Nggak ada perlu, Mama pengen ketemu Pak Haji. Terus ya terserah, karena saya nggak mau berangkat, karena terserah kata anak saya ketika Pak Haji. Ketika saya berangkat di rumah, anak saya berpikir, Mama saya kok pergi kemana ya sendirian. Nah saya takutnya di situ ya Pak Haji ya. Yeah. Nah takutnya emang dia ada di situ, tapi pikirannya ke saya. Yeah. Cuman 3 kali, Nak diizinin nggak sih Nak? Ya diizinin. Bener Nak ya? Iya. Doain Nak ya? Iya. Mama, emang Mama mau berani ngomong? Iya, kalau ada kesempatan berani Mama. Makanya ini udah malam ketiga saya di sini ya Pak Haji. Oh, ya. dia malam ketiga. Iya, alhamdulillah. Cuman pesan anak saya, Mama kalau memang berani ngomong sama Pak Haji, emang benar Wanatu minta karomahnya ya. Ya, nanti saya kasih uang bibit ya, Ya, sama centong buat manggil duit ratusan miliar ya. Alhamdulillah. Tunai ke Haji Marco. Haji Marco bisa punya kontrakan 16 pintu. 21 pintu, bisa punya ruko 15 pintu. Nanti kamu panggil biar punya kontrakan di sana ya. Iya. Punya ruko ya kayak Haji Marco. Nah, ya terus benar kata Pak Haji ya, air cebok itu sangat bermanjur betul. Nah, Kenapa? berani gak ibu sekarang malam ini cebok buat bapak-bapak nih? Enggak. Ini utangnya pada gede-gede semua nih si bapak. Kenapa saya ini Pak Haji? Karena anak saya itu ketika saya ngasih pengarahan yang agak ini, mereka agak nadanya agak tinggi. Ketika sholat Nak, ya nanti. Di situ kan saya emosi ya Pak Haji ya. Yeah. Kok sholat disuruh nanti. Emang kita tahu Nak kapan umur kita. Yeah. Nah, terus Ibu actionnya gimana tuh supaya anak mau ibadah tuh? Ibu praktekin ilmu air cebokan juga? air cebokan, tapi yang kedua, karena kalau yang satu saya nggak berani Pak Haji. Oh iya, ekstrak ya. Kalau yang pertama ya kental banget ya. Ekstrak. Ngambil yang kedua. Yang kedua, kalau Iya, kedua terus agak saya encer. masakin Nutrijel. Mau pakai Nutrijel? Iya. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Saya Nutrijel ya Pak Haji. Ya. Dimakan dengan Anak-anak pada Iya. makan Nutrijel ya. Nyairinnya pakai air cebokan ya. Kemudian alhamdulillah anakku yang bujang itu sama yang gadis itu emang tepat waktu jam 5 subuh itu tetap bangun, sholat itu nggak pernah telat waktu itu alhamdulillah. Terus dari udah umur kelas 6 saya nggak pernah ngajarin dia azan Pak Haji. Nggak pernah. Nggak pernah ngajarin dia azan. Setelah minum air jelly. Setelah itu kok di masjid dia ke masjid. Emang dia ke masjid rajin setelah minum itu. Sholat berjamaah. Mama katanya pulang. Tadi Wan azan lu mah katanya. Mama dengar nggak? Enggak. Masa sih nak? Iya. Kok nggak dengar? Coba kita. Nah, saya tanyalah sama tetangga teman itu ya. Emang benar azan? Pas besoknya asar, zuhur, asar, maghrib dia yang azan. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Bu, coba deh Bu cebok lagi Bu. Ini bapak-bapak nggak pernah azan nih Bu. Tapi Pak, kan itu ada sedihnya. Sudah ke masjid ya Pak ya. Tapi ketika saya dengan suami gitulah, Pak kok itu uangnya ke masjid, coba sih Pak ke masjid. Saya senang loh ngelihat orang ke masjid. Tapi jawaban dia karena saya nggak mau, kalau saya jawab lagi kan ribut ya Pak. Jangan, ya. jangan. Sama aja. Di sana ngerjain 4 rakaat, di rumah 4 rakaat. Iya.
Iya, jangan di. Terus nanti akhirnya ribut. Ya, jangan. Lebih baik action aja, Bu. Ibu nanti remes alat kelamin ibu. Kalau pas suami lagi tidur, olesin di mulutnya. Begitu. Colek alat kelamin ibu, olesin di mulutnya. Itu pasti rajin. Ini udah dibuktiin kok Bu sama tamu-tamu RDAY. Cara menaklukkan suami yang keras kepala gitu. Nah, kalau cara menaklukkannya dengan oles alat kelamin taruh di kepalanya kalau keras kepala. Tapi kalau dia ngomong mulu, oles alat kelamin taruh di mulutnya. Pak Haji, nanti kalau emang kan kepala itu kan keras Pak Haji. Iya keras. Iya. Ngengkel. Nah, dicolek alat kelaminnya. Nanti dia nurut, manut, katut, tunduk dan sayang sama istri tercinta. Sambil ibu oles alat kelamin ibu taruh di jidat sambil ibu ngomong, saldonya papa pindah ke rekening saya. Saldonya papa pindah ke rekening saya. Nanti saldonya suami pindah ke rekening ibu. Nah, karena nanti suaminya ibu nonton YouTube saya, nanti dia meraktekin lagi. Colek alat kelamin. Seperti yang dilakukan sama istri saya kemarin hasil jual sapi kurban. Diminta sama istri saya kemarin 500 juta. Saya nggak kehilangan akal, saya intip. Oh belum tidur. Ah udah tidur, langsung saya colek. Balikin, 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 balikin. Praktekin ya, biar jangan ajak ribut, saya nggak setuju. Ngengkel-ngengkel ribut sama suami gara-gara sholat. Buat apa? Baru lulus pakai Robicon. Nggak ada. Semua dokter lulus ya naiknya Grab. Anak saya pakai Robicon. Makanya direkturnya jenderal-jenderal kan. Wow pakai Robicon. Anak siapa nih? Oh anaknya Pak Haji Dwi Susanto. Praktekin aja Bu. Ya. Iya, Pak. Biar jangan berantem sama suami. Oke? Pak, kalau yang itu obat ibuku itu apa itu ya Pak ya? Obatnya? Iya. Mau gak digosok pakai celana dalamnya ibunya? Ibunya diambil celana Dia dalamnya. nggak pakai celana dalam Pak, pampers. Hah? Pampers. Pampers. Iya. Nah, nanti saya kasih centong. Dicentongin aja berarti. Gitu. Centongin. Nanti saya kasih centong 2. Ibunya 1, ibu 1. Saya kasih centong 2. Iya. Oke? Iya. Sip, tepuk tangan dong.